Maka Abu Hurairah menjadi orang kaya raya. Yang tadinya akan mati kelaparan, tidak mati kelaparan karena menuntut ilmu. Maka Allah akan menjayakan dia. Cukup dengan ayat tadi, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah menjadikan solve problem bagi kehidupannya. Tidak cukup dengan itu apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rizki dari perkara-perkara yang tidak pernah dia duga. Maka jika kita melihat para penuntut ilmu, maka alhamdulillah keadaannya semakin tahun semakin membaik. Semakin tahun semakin alhamdulillah. Seperti kalian di sini. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan bisa makan dan minum. Dan alhamdulillah di hari-hari seperti sekarang, puasa dan sebagainya, mungkin bisa minum dan makan apa-apa yang diinginkan. Jadi ingat, nanti ingatkan saya ya membelikan kalian buah-buahan. Siapa yang mau keluar nanti? Maka inilah sedikit penyemangat, penspirit untuk kita yang sibuk menuntut ilmu. Sehingga sebagian dari ikhwah sampai kapan menuntut ilmu, udahlah bosan. Daftar jadi secaba, daftar jadi PNS, ataupun lebih baik membantu orang tua menjual makanan. Maka apa yang ada pada kalian itu di atas dari itu semua. Namun memang butuh kepada kesabaran. Dan jika antum merujuk seorang menjadi alim ulama dan dijayakan di dunia karena bertahun-tahun dia dalam keadaan belajar. Maka sekarang pembicara mempunyai rumah, mempunyai bla bla bla. Berapa belajar? Bertahun-tahun. Tidak bosan. Dan itulah dari yang diinginkan oleh ayat Al-Quran dan hadis. Dan ini tadi kami berikan contoh bagaimana dulu Abu Hurairah. Maka kita masuk kepada hadis. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini, berkata Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun. Maknanya setiap nabi itu mempunyai doa-doa yang khusus dan dijanjikan oleh Allah akan diijabahi. Maka kita katakan seperti doa pamungkas. Seperti seseorang yang mempunyai jurus pamungkas yang diberikan oleh gurunya, maka begitupun para nabi mempunyai doa-doa pamungkas yang doa ini akan dijadikan senjata terakhir. Dan ini adalah kenyataan karena Nabi telah mengatakan likulli nabiyyin min anbiya'illah da'watun mustajabah. Itu maknanya bahwa setiap para nabi mempunyai doa-doa mustajab. Adapun khobar yang sampai kepada kita mana doa Ibrahim, mana doa Isa yang mustajab, ya kita tidak bisa mengetahui kecuali apa yang Allah kabarkan. Maka untuk contoh dari doa mustajab, doa Nabi Nuh setelah 950 tahun berdakwah dan dikhianati oleh istri seperti di surat Imra'atan Nuhin wa Imra'atan Lut, dan juga oleh anaknya di saat Allah katakan sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan pergi ke atas gunung yang mana air bahmu itu tidak akan melahapku wahai bapakku. Maka dari doa yang disebutkan oleh para ulama atas Nuh alaihi salam, Rabbi la tadar alal ard minal kafirina dayyara. Maka wahai Allah, janganlah Engkau selamatkan di muka bumi ini dari rumah-rumah orang kafir kecuali dalam keadaan tenggelam. Ini doa pamungkas yang disebutkan oleh para ulama dari Nuh setelah 950 tahun berdakwah dan mereka mengejek agama Allah dan mengejek agamanya, maka didoakan dengan doa pamungkas dengan hancurnya seluruh yang ada di muka bumi.
Dan Allah memberikan jawabannya. Maka fastajaballah da'watahu, maka akhirnya membuncahlah dari langit air bah dengan hujan dan dari bumi. Dan inilah dari para doa-doa para ulama, para nabi. Dan faidah dari hadis ini, selain dari para nabi mempunyai doa-doa yang khusus yang dijadikan sebagai senjata pamungkas, maka faidah yang kedua, kita mempunyai seorang nabi yang ihtimam dengan pengikutnya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Maka Nabi Muhammad sangat ihtimam, sangat mencintai dari pengikut-pengikutnya. Maka di saat para nabi mempunyai senjata pamungkas untuk meminta kepada Allah dan pasti diijabahi, maka nabi di sini menyimpan doa pamungkas itu untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Likulli nabiyyin da'watun fa uridu insyaallah an ahtabiya da'wati syafa'atan li ummati. Maka aku ingin menjadikan doa mustajab sebagai doa pamungkas itu sebagai pemberian syafaat untuk umatku di hari kiamat kelak. Maka ini faidah hasaniyah dari hadis ini, bahwa Nabi Muhammad SAW nabi yang paling mencintai dari umatnya. Maka di sini dia tidak meminta kepada Allah dari doa yang mustajab, dari doa pamungkas, kecuali kelak dia akan meminta kepada Allah atas kaumnya. Dan itu waqi'. Seperti di hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri yang muttafaqun alaih dan yang lainnya, maka Nabi dalam keadaan melihat kaum muslimin masuk kepada api neraka yang banyak, maka dia sajada tahtal ars wa yahmiduhu, kemudian memujinya, dan kemudian dia terus dalam keadaan memuji Allah. Maka Allah mengatakan, irfa' ra'sak sal tu'tah washfa' tushaffa. Maka angkat kepada kamu, mintalah apa yang kamu inginkan, washfa' tushaffa. Maka mintalah syafaat yang kamu idam-idamkan dulu, aku akan memberikan syafaat. Ini dia janji Allah kepada Nabi Muhammad setelah melihat umatnya banyak masuk api neraka. Maka dikatakan, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, wahai Allah umatku, umatku. Maka diizinkan oleh Allah untuk meminta syafaat. Disebutkan, fa akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkan semua kaum muslimin pengikut Muhammad meskipun di hatinya ada sebiji iman, dikeluarkan. Dan masih banyak sujud lagi Nabi dan meminta syafaat, dijanjikan, maka dikeluarkan lagi, dan terus seperti itu. Sampai di dalam hadis yang keempat, maka Nabi masih melihat dari kaum muslimin yang banyak, maka dia mengatakan, akhriju man qala la ilaha illallah. Maka keluarkanlah mereka semua yang mengatakan la ilaha illallah, meskipun para pendosa-pendosa besar, pembunuh, koruptor dan sebagainya. Maka jangan bercita-cita, mendingan jadi koruptor. Korup 20 miliar, diadab sedikit di api neraka. Siapa bilang sedikit? Dipanggang, dibakar. Jadi jangan cita-cita yang penting muslim. Mau koruptor, mau apa, mau pembunuh, kan nanti ujung-ujungnya masuk surga juga. Berapa tahun kau dipanggang di api neraka ataupun dibakar, tidak tahu. Tidak ada yang bercita-cita seperti ini. Taib. Tidak seperti Yahud, ayaman mahdudan, kata mereka hanya beberapa hari saja kami di api neraka. Tidak. Maka tidak ada yang bercita-cita seseorang menjadi orang terjahat di dunia tapi muslim. Karena Allah akan membebaskan nanti di api neraka, dari api neraka dengan syafaat Nabi. Tidak. Maka faedah yang ketiga di dalam hadis ini, dan ini poin pendalilannya,
insya Allah. Maka di sini tetap Nabi Muhammad telah dijanjikan untuk memberikan syafaat, namun tetap harus dengan izin Allah. Maka di dalam surat Al-Kursi Allah berfirman, la yanfa'uhu syafa'atu illa biiznih. Tidak ada syafaat itu berfaedah kecuali dengan idinnya. Maka ini insya'a, atas kehendak Allah Jalla wa'ala. Maka ini dari keutamaan ataupun ini dari faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan juga apa makna syafa'ah? Syafa'ah adalah talabul khair lil ghair, meminta kebaikan bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Ini makna dari syafa'ah, meminta kebaikan Nabi Muhammad bukan untuk dirinya tetapi untuk umatnya, untuk orang lain. Dan begitu pun di sini menjadi pendalilan yang kelima bahwa yang berhak mendapatkan syafaat mereka adalah dari umat Nabi Muhammad. Maknanya seorang yang masih muwahhid. Lalu bagaimana dia ex-muslim? Misalnya dulu di dunia dia muslim tapi tidak sabar, akhirnya muslimin itu kere, fakir. Akhirnya aku menikah dengan artis dari orang Nasoro dan akhirnya sekalian masuk menjadi Nasoro. Akhirnya aku menjadi kaya. Maka orang-orang yang murtad dan orang-orang yang kafir musyrik tidak masuk kepada syafaat karena bukan umat Nabi Muhammad. Maka lafaz syafaatan li ummati, maka syafaat itu waqa'at jika dia masih umatku. Lalu mereka orang-orang yang menyembah kuburan, orang-orang yang ngalap barokah kepada kuburan wali fulan, kemudian mati dan belum bertaubat, maka bagaimana nasibnya? Maka ditakutkan bukan dari umat Nabi Muhammad jika belum bertaubat, maka tidak mendapatkan syafaat. Maka syafaat Nabi Muhammad hanya untuk orang mukmin, seperti di dalam hadis yang banyak di antaranya muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, as'adan nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisatan min kibali nafsihi. Yang paling berhak dan sebaik-baiknya, yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah orang-orang yang mati dalam keadaan Islam, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan begitu pun di Sunan Abi Daud dari berbagai sahabat, dari Anas dan yang lainnya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Maka disebutkan min ummati, meskipun ahlul kabair maka manusia tidak lekang dari dosa, namun min ummati maknanya dari umatku. Idan man ladhi yastahiq asy-syafa'ah haula al-muslimun. Walau kana indahu dunub walakin lam yablug ila darajatil kufur wasyirk, maka masih diampuni dengan syafaat Nabi. Adapun lafaz yaumal qiyamah, maka yang diinginkan syafaat nanti di hari kiamat kelak. Maka syafaat di hari kiamat maknanya syafaat dari Nabi yang dia mintakan kepada Allah, pertama untuk dijauhkan dari api neraka jika bisa, diampuni dosa-dosanya, dan diselamatkan di saat menyeberangi sirat. Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, tidak sempat masuk kepada api neraka. Itu dari jenis syafaat. Dan syafaat yang kedua, mengeluarkan mereka dari api neraka. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Maka hadis ini hadis yang sangat pendek dan mungkin dari kita sudah ada yang menghafalnya, dan sekarang al-muadzin yuadzin, insyaallah setelah adzan kita mentasmi hadis yang kemarin yang pendek. Yang tidak hafal insyaallah diberikan hadiah. Al-muadzin yuadzin. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن أبي عيسى أخبرنا يزيد بن هارون عن أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فينزل الملائكة يحرسونها
فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن أبي عيسى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana Isa bin Abi Isa akhbarana Yazid bin Harun akhbarana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah yatiha ad-dajjal fayajidul malaikah yarusunaha fala yaqrabuha ad-dajjal wa la ta'um insyaallah. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن الحجاج قال عن قتادة قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا تعود إن شاء الله. بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق ابن أبي عيسى قال حدثنا يزيد بن هارون عن قال أخبرني شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. بسم الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن أبي عيسى أخبرني يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. بسم الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن أبي عيسى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال